semuanya, selamat siang. Perkenalkan saya Rahel Risere, jurusan Teknologi Pengelolaan Sumber Daya Perairan Sekolah Tinggi Perikanan. Nah, di sini saya ingin membagi sedikit pengetahuan dan kebiasaan yang biasa dilakukan oleh masyarakat Maluku dalam mengkonservasi sumber daya perikanan yang ada di sana. Oke, baik. Masyarakat di Kepulauan Maluku ini memiliki upaya dalam mengkonservasi sumber daya alam yang ada dalam bentuk kearifan lokal yang biasa disebut dengan SASI. Nah, apa itu SASI? SASI itu merupakan pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam yang ada di darat maupun di laut, yang akhirnya bukan hanya di Maluku saja SASI ini berlaku, namun dia sampai ke Papua bagian barat. Baik, kita lihat tentang tujuan dari SASI. Tujuan SASI ini memiliki kelestarian dan menggunakan suatu sumber daya kelautan yang secara bijak dan berkelanjutan atau sustainable tanpa mengeksploitasi secara berlebihan. Sumber daya pengelolaan SASI ini didukung oleh hukum adat yang sudah ada secara turun-temurun yang berada di Kepulauan Maluku itu sendiri. Oke, baik. Menurut Fadlun, fungsi dari aturan-aturan adat ini dalam pemanfaatan sumber daya perikanan tidak hanya bersifat bahwa manusia harus patuh terhadap hukum adat yang berlaku, namun melainkan supaya masyarakat harus sesuai dengan daya dukung yang ada. Artinya bahwa aturan-aturan adat ini mempunyai fungsi ekologi, sosial, ekonomi, dan politik. Baik, kita akan melihat tentang definisi SASI, yaitu SASI ini dalam arti bahwa sanksi atau larangan. Nah, SASI selain itu SASI juga mempunyai dampak yang positif, yaitu untuk menjaga kelestarian sumber daya alam agar tetap lestari. Jika hukum SASI ini tidak ada, maka akan mengakibatkan terjadinya eksploitasi secara besar-besaran yang dapat mengganggu ketersediaan sumber daya alam. Baik, kita akan melihat tentang apa saja sumber daya yang dilindungi oleh SASI. SASI ini dia hanya berlaku kepada biota-biota tertentu saja, yang artinya bahwa dia melindungi biota-biota tertentu yang ada di perairan ya. Seperti halnya yaitu biota-biota apa saja, itu adalah teripak, ikan lola, terus siput. Nah, selain itu ada juga lobster dan rumput laut maupun udang. Kita akan melihat tentang sanksi pelanggaran SASI. Nah, sanksi dalam SASI ini ada dua macam sanksi, yaitu sanksi ringan dan sanksi berat. Sanksi ringan yaitu berupa denda dan sanksi sosial, sedangkan sanksi berat dia berupa sanksi spiritual, yaitu kepercayaan yang dipercayai oleh masyarakat setempat. Peranan SASI dalam pendidikan konservasi dianggap memenuhi tujuan dari kearifan lokal sebagai upaya konservasi sumber daya kelautan dan perikanan seperti yang dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 27 Pasal 4 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, yang bertujuan untuk yang pertama melindungi, mengobservasi, merehabilitasi, memanfaatkan dan memperkaya sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil. Yang kedua, menciptakan keharmonisan menciptakan keharmonisan dan sinergi antara pemerintah dan pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil. Dan yang ketiga atau terakhir yaitu memperkuat peran serta masyarakat dan lembaga pemerintahan serta mendorong inisiatif
masyarakat dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil. Baik, sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang dipahami atau menyinggung. Sekali lagi saya mohon maaf. Nah, jika buat kalian yang ingin mau menambahkan atau memberikan kritikan, dengan senang hati saya akan menerimanya. Terima kasih.